Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar Bina Sejarah Kebudayaan Islam atau yang biasa disebut dengan SKI. Sebelumnya kita tidak belajar SKI, nah sekarang di kelas 4 ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam yang menerangkan tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam dari mulai Islam dari Mekah sampai di negara kita ini di Indonesia. Marilah kita sama-sama simak materinya baik-baik ya. Pelajaran pertama. Dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diperhatikan untuk pelajaran SKI yang harus diperhatikan adalah harus rajin membaca. Karena SKI ini adalah memuat sejarah. Jadi kalau kita malas membaca, ya kita tidak akan hafal tentang sejarah-sejarah Islam. Nah, padahal sejarah Islam itu wajibnya. Wajib kita mengetahui sejarah Islam karena banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu awalnya adalah daripada sejarah. Nah, kita baca secara singkat saja. Nanti untuk lebih lanjutnya dibaca ya oleh masing-masing. Untuk yang punya buku bisa dilihat dari halaman 2. Untuk yang tidak di sini saja ya nonton. Tapi yang punya buku juga nonton aja ya di sini. Dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud daripada awal kenabian itu adalah ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, yaitu pada umur 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Mekah. Kenapa yang pertama itu adalah akhlaknya yang harus diperbaiki? Karena pada waktu itu banyak sekali orang-orang Arab yang sangat jahat. Banyak yang suka mabuk, banyak yang suka judi, banyak yang suka berbuat jahat dan sebagainya. Ya, makanya Nabi Muhammad diutus itu yang pertama harus menyelesaikan dulu daripada akhlaknya. Karena akidah dan akhlak itu sangat penting sekali. Baik untuk mereka pada waktu itu, bahkan untuk kita juga sangat penting. Jadi ketika ada anak yang berakhlak, berbuat baik, sopan santun, itu akan lebih hebat lagi. Karena itu yang paling penting. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Hal tersebut karena Islam mengagungkan tauhid. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah. Atau kalau di dalam kalimat itu dibacakan dengan sebutan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita langsung ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini kalian bisa baca dulu dengan baik karena nanti akan ada soalnya ya yang harus kalian tulis. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah pada awal kenabian itu, yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, artinya dakwah secara sembunyi-sembunyi itu Nabi Muhammad tidak berdakwah secara terang-terangan. Jadi dari rumah ke rumah. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan agar bangsa Arab tidak kaget menerima perubahan adat istiadat yang berlaku turun-temurun, yang mana pada waktu itu orang-orang Arab itu beragama jahiliyah.
atau banyak yang menganut agama-agama nenek moyang. Menyembahnya juga beragam dan bermacam-macam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kurma, ada yang menyembah roti dan sebagainya. Sangat aneh saja. Ya, makanya Nabi Muhammad dakwahnya secara sembunyi-sembunyi karena dikhawatirkan karena waktu itu masih belum banyak orang yang beragama Islam, khawatir kalau misalkan mereka akan berbuat jahat. Nah, dakwah pada saat itu dilakukan di rumah sahabat bernama Arqam bin Abi Arqam. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Rumah yang digunakan untuk berdakwah Nabi Muhammad pada saat itu adalah rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara bertahap. Jadi bertahapnya itu tidak langsung secara signifikan atau secara secara langsung mereka harus menerima, tapi Rasul melakukan pendekatannya secara bertahap agar tidak kaget. Ada orang-orang yang pertama menerima seruan agama Islam, keluarga dan sahabat terdekat. Yang pertama Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian saudara sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu belum genap berusia 10 tahun, atau biasa disebut dialah itu dari golongan anak-anak yang pertama kali menerima seruan agama Islam. Selanjutnya Zaid bin Harisah, mantan budak atau hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kemudian selain daripada yang ketika tadi, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang pertama masuk Islam itu ada 4. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harisah, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mereka itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Apa itu arti daripada as-sabiqunal awwalun? Adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, kalian bisa baca saja ya di bukunya. Nah, setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. 3 tahun sudah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Turunlah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad agar berdakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah 3 tahun barulah datang perintah dari Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Marilah kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, berdasarkan perintah Allah tersebut, mulailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan di depan orang-orang Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan tidak hanya kepada keluarga dan kerabatnya saja, tetapi juga kepada masyarakat umum
terutama kepada masyarakat Mekah pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena Rasul merasa yakin terhadap janji Abu Talib bahwa beliau akan selalu membela Rasulullah. Siapakah Abu Talib itu? Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi beliau. Hanya sayang Abu Talib itu tidak mau masuk Islam. Tapi Abu Talib sangat membela sekali. Nah, dalam menyampaikan dakwahnya, pada suatu ketika Nabi Muhammad pergi ke Bukit Sopa di dekat Ka'bah. Dari atas bukit beliau memanggil orang banyak, oleh karena Nabi Muhammad adalah orang yang terkenal daripada akhlaknya, terkenal budi pekertinya, terkenal kejujurannya, terkenal kebaikannya. Bahkan pada waktu kecil pun Rasulullah itu sudah diberi gelar oleh orang-orang Mekah itu adalah Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Itu orang-orang yang dipercaya. Rasulullah berkata kepada orang-orang Quraisy, seandainya aku beritakan kepada kalian bahwa di lembah sana terdapat pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Orang-orang yang hadir pun serentak menjawab, ya, kami percaya. Kami belum pernah melihat kamu berdusta. Nah, orang-orang kafir sangat percaya kepada Muhammad. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu menyangka bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur pada waktu itu. Nah, kemudian Rasulullah berkata lagi, jika begitu dengarkanlah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Aku adalah utusan Allah. Allah telah memerintahkan aku supaya memperingatkan kalian, sembahlah Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, maka bila kalian ingkar, kalian akan mendapat azab Allah di hari kiamat. Nah, setelah mendengarkan seruan yang kedua, banyak orang yang tidak percaya, bahkan kemudian mendapatkan tantangan keras dari kebanyakan kaum Quraisy. Mereka menyumpahi Nabi Muhammad SAW, di antara mereka adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab juga adalah paman Nabi Muhammad SAW. Ia marah dan maki Nabi Muhammad dengan ucapan, celakalah engkau Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Nah, mendengar ucapan Abu Lahab, Nabi Muhammad SAW terdiam. Kenapa tadi pas waktu di seruan pertama ketika ada kuda yang menyerang percaya, tapi ketika diseru kepada agama Islam banyak yang tidak percaya? Nah, karena mereka itu sudah merasa enak dengan agamanya yang dulu. Nah, lalu turunlah ayat Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Ini adalah menerangkan tentang Abu Lahab. Marilah kita baca sama-sama ya, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, untuk artinya dibaca sendiri ya. Nah, sekian materi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang tulis ya tugasnya. Nanti Bapak diktekan soalnya ya, dan kamu tulis di buku masing-masing. Sudah disiapkan alat tulisnya? Bapak bacakan soalnya. Nomor 1. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah untuk, sekali lagi, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk titik-titik. Nomor 2, tuliskan siapa saja orang yang pertama kali masuk Islam. Tuliskan siapa saja orang yang pertama kali masuk Islam. Nomor 3, tulis surat Al-Lahab. Tulis surat Al-Lahab. Nah, sekian ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.